Selama kamu mengucapkannya dalam bahasa Mandarin, sihir akan berhasil. Seorang orang tua berusia 100 tahun hanya mengucapkan kata petir. Langit yang cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap, dengan kilat dan guntur. Kemudian, dia mengucapkan kata hujan. Gurun yang sebelumnya kering tiba-tiba diguyur hujan deras. Melihat pemandangan ini, saya terkejut. Ini kan bahasa Mandarin, saya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan kata rumput. Tanah yang tandus tiba-tiba dipenuhi rumput liar, penuh kehidupan. Orang tua itu terkejut dan bertanya bagaimana saya melakukannya. Kemudian, dia membawa saya ke suatu tempat bernama Sekte Abadi. Saat itu, saya berdiri di tengah kelompok menunggu ujian masuk sekte. Ujian itu adalah membaca tulisan suci dari lonceng kehidupan abadi dan memukul lonceng tersebut. Semakin banyak kali kamu memukul, semakin tinggi statusmu sebagai anggota sekte. Memukul sekali saja sudah bisa menjadi murid biasa. Memukul 7 kali langsung diangkat menjadi sesepuh sekte abadi. Saat itu, suara lonceng terdengar sesekali dari dalam sekte. Namun, yang terdengar paling banyak hanya 3 kali. Banyak orang yang gagal memukul lonceng. Dengan kepala tertunduk turun dari gunung. Penilai, Kisan, melihat pemandangan ini dan menghela napas. Aduh, sudah 50 tahun tidak ada murid yang bisa memukul lebih dari 6 kali. 2 ujian dalam 10 tahun terakhir. Bahkan tidak ada yang bisa memukul 5 kali. Saat itulah giliran saya untuk memukul lonceng. Saya melangkah maju dan memberi salam kepada Kisan. Penilai, Lin Chen hadir untuk mengikuti ujian masuk sekte. Kisan mengangguk kepada saya, memberi isyarat untuk memulai. Namun dalam hati, dia kembali menghela napas. Sepertinya hanya seorang rakyat biasa. Mungkin ini lagi orang malang yang akan gagal. Saya menatap lonceng kehidupan yang besar. Permukaan lonceng itu tiba-tiba muncul 3 karakter suci. Saya langsung terkejut. Saya ragu apakah mata saya sudah rabun. Bukankah ini tulisan Tionghoa? Saya ragu-ragu dan membaca karakter yang ada. Dang-dang, lonceng kehidupan abadi mengeluarkan suara gemuruh. Segera setelah itu, karakter suci baru muncul di permukaan lonceng. Dang-dang, dengan suara saya, lonceng itu berbunyi lagi. Penilai Kisan langsung menoleh. Bahkan para peserta ujian lainnya yang memiliki bakat dan sumber daya, melihat karakter di lonceng saja harus ragu sejenak. Tapi anak rakyat biasa di depan ini malah bisa membacanya dengan cepat. Namun, Kisan belum sempat pulih dari keterkejutannya. Dang-dang-dang, lonceng kehidupan Long kembali berbunyi 2 kali. Kisan segera merasa sangat bersemangat. Ini adalah murid pertama tahun ini yang mencapai 4 bunyi. Anak ini luar biasa. Akhirnya, kabinet utama mendapatkan seorang murid baru. Pada saat itu, 3 ketua juga membuka mata mereka yang tertutup rapat. Bahkan murid dari kabinet utama pun harus ragu beberapa detik untuk membaca karakter-karakter pada lonceng sebelumnya. Namun anak ini langsung membacanya tanpa berhenti. Kisan sangat senang dan siap mengumumkan, saya menjadi murid dari kabinet utama. Namun, sebuah kejutan besar kembali terjadi. Dang-dang, lonceng kehidupan kembali berbunyi 2 kali. Setelah 6 bunyi, lonceng tersebut memancarkan cahaya emas. Para murid di lapangan langsung terkejut. 3 ketua langsung berdiri dari kursi mereka. Mereka menatap saya dengan tak percaya. Astaga, setelah 100 tahun, sekte akhirnya mendapatkan seorang murid dengan 6 bunyi. Segera setelah itu, sebuah energi kuat dari dalam lembah mulai mengintip ke arah lapangan ujian. Ini adalah pengawasan dari pemimpin sekte abadi. 3 ketua menarik kembali pandangan mereka yang terkejut. Namun, suara mereka masih penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu membaca karakter-karakter pada lonceng kehidupan tanpa ragu sedikit pun. Apakah kamu sudah mengenalnya sebelumnya? Sejak pendirian sekte abadi, hanya ada beberapa puluh murid yang mencapai 5 bunyi atau lebih. Bahkan murid dengan 8 bunyi terbanyak. Saat membaca karakter-karakter lonceng sebelumnya, mereka membutuhkan waktu puluhan menit. Namun saya hanya butuh 10 detik saja. Saat ini, perasaan 3 ketua tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata keterkejutan. Ini sangat menakutkan, dan saya pun baru bisa mengumpulkan pikiran setelah terkejut. Karakter-karakter, ini bukankah bahasa Tionghoa? Pada awalnya, 2 bunyi pertama adalah tulisan paling sederhana. Beberapa bunyi berikutnya hanya berubah menjadi tulisan yang lebih rumit. Ini juga bisa dianggap sebagai karakter suci. Tentu saja, saya tidak bisa mengungkapkan bahwa saya datang dari dunia lain. Jadi saya langsung menjawab menggunakan bahasa lokal mereka. Tidak ada. 3 ketua mendengar dan tidak percaya. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa? Sudahlah, anak yang berbakat luar biasa. Saya akan menyebutkan beberapa karakter suci. Coba ulangi untuk saya. Namun saya langsung menggeleng menolak. Tunggu sebentar, saya belum menyelesaikan ujian saya. 3 ketua terlihat bingung. Ujian apa yang belum selesai? Apakah anak ini bisa membunyikan suara ke-7? Namun saat itu juga, saya langsung membacakan karakter suci baris ke-7, ke-8, dan ke-9. Bagi saya, itu hanya bahasa Mandarin yang berubah bentuk. Ding, 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 suara lonceng terdengar 3 kali berturut-turut. Ini adalah pertama kalinya sejak pendirian sekte abadi. Ada peserta ujian yang membunyikan 9 suara. 9 suara, anak suci muncul. Pengawas ujian, Kisan, langsung terjatuh lemas ke tanah. 3 ketua juga langsung terkejut. Mulut mereka terbuka lebar. Kisan, bagaimana bisa lonceng abadi berbunyi 9 kali? Kepala ketua Lin Feng mendengar keributan ini. Langsung terbang dengan pedangnya menuju lapangan ujian.
Sementara itu, di dalam lembah gunung abadi, 3 peti perunggu besar yang digantung di udara tiba-tiba meledak. Dari dalamnya keluar 3 bayangan, menyebarkan aura yang mengerikan. Kepala ketua merasakan ketiga leluhur itu sudah terbangun. Ketika sekte abadi hampir dihancurkan dulu, para leluhur bahkan tidak terbangun untuk membantu. Sekarang, hanya karena seorang peserta ujian baru mereka bangun. 5 orang yang paling dihormati di sekte tidak bisa meninggalkan posisi mereka sekaligus. Mereka hanya bisa mengirimkan yang paling dihormati, Baizun, ke lapangan ujian untuk melihat siapa orang yang membuat lonceng abadi berbunyi 9 kali ini. Peserta yang membunyikan 9 suara lonceng akan diangkat menjadi anak suci sekte. Para ketua dan leluhur tertinggi akan tunduk padanya. Setelah sadar, 3 ketua menunjuk saya dengan suara gemetar. Kepala ketua, dia, anak ini membunyikan lonceng abadi 9 kali dalam 1 menit. Mungkin orang tua di sekte sudah terkejut. Kepala ketua menatap saya dengan mata menyipit. Tidak menemukan hal yang aneh pada diri saya. Siapa namamu, anak dari keluarga bangsawan mana? Nama saya Lin Chen, hanya seorang rakyat biasa. Kepala ketua mendengarnya dan merasa sedikit malu. Dia berpikir dalam hati, apakah kamu yang membunyikan 9 suara ini? Di depanku menyebut diri sebagai murid. Ketiga leluhur pasti akan menghancurkan aku. Namun dia masih meragukanku. Jika kau bisa membuat lonceng abadi berbunyi 9 kali, pasti kamu mempelajari karakter suci. Sekarang saya akan mengatakan beberapa karakter suci. Cobalah ulangi. Bunga teratai cahaya mutiara. Kepala ketua mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Mandarin. Tangan beliau kemudian muncul. Sebuah bunga teratai api berwarna merah muda. Saya berpikir, benar saja, karakter suci di dunia ini adalah bahasa Mandarin. Kalau begitu, jika saya belajar kultivasi di dunia ini, saya pasti akan tak terkalahkan. Memikirkan ini, saya mengulangi. Bunga teratai cahaya mutiara. Kemudian tangan saya juga mengeluarkan bunga teratai yang sama seperti yang ada di tangan kepala ketua. Para murid yang hadir dan beberapa ketua lainnya terkejut lagi. Tidak mungkin, itu adalah keahlian istimewa kepala ketua. Bagaimana bisa anak itu juga menguasainya? Kepala ketua tertegun sejenak, pikirannya kacau. Apakah anak ini benar-benar bakat langka yang muncul hanya sekali dalam 1000 tahun? Dia tidak puas dan mengucapkan karakter suci lagi. Angin topan. Tiba-tiba bola api muncul di tangannya. Bola api itu semakin besar. Seluruh lapangan dipenuhi dengan angin kencang. Banyak murid yang tidak siap terjatuh ke tanah. Namun kali ini saya tidak memilih untuk mengulanginya. Saya malah punya ide sendiri. Saya angkat tangan ke atas dan berteriak, "Super angin topan." Akhirnya saya salah. Karakter suci yang saya ucapkan berbeda sekali dengan yang diucapkan kepala ketua. Hah, ternyata anak ini hanya beruntung saja. Beberapa murid biasa yang baru saja masuk terkejut. Orang-orang seperti mereka berharap saya gagal. Namun, pada detik berikutnya, saya melihat angin besar berkumpul di tangan saya, lebih besar dari milik kepala ketua. Saya langsung melemparkannya ke udara. Murid-murid yang mengejek saya itu, tiba-tiba saja terbang tertiup angin. Bahkan lonceng kehidupan pun bergoyang karena tiupan angin. Kepala ketua yang terkejut segera menggunakan seni abadi untuk melindungi dirinya. Sambil menatap saya dengan ekspresi bingung. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kata-kata yang kamu ucapkan berbeda dengan milikku? Namun teknik abadi yang kamu keluarkan sama dengan milikku. Dan kekuatannya jauh lebih besar. Saya terdiam sejenak. Saya hanya melakukan sedikit perbaikan. Sebenarnya saya bisa menggunakan yang lebih kuat lagi. Apa? Ini tidak mungkin. Elderling, kamu harus mundur. Jangan malu-malu di sini. Tuan Bai berbicara tanpa basa-basi pada Ling Feng. Saat itu saya sudah mengerti bahwa kata-kata yang digunakan di dunia ini adalah bahasa Mandarin dari dunia saya sebelumnya. Selama saya mengucapkan kata-kata yang sesuai, saya bisa mengendalikan teknik dengan mudah. Saya merasa sangat senang. Lin Chen, bakatmu luar biasa. Membuat lonceng kehidupan berdentang 9 kali. Menurut aturan sekte, kamu harus diajarkan langsung oleh Master Sekte, dan disebut sebagai anak Dewa Sekte. Namun, Master Sekte belum tiba. Kamu harus melewati ujian dari Dewan Elder dan para penghormatan tertinggi terlebih dahulu. Baru bisa memperoleh gelar tersebut. Penghormatan tertinggi terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Sekarang, seberapa tinggi tingkat kultivasimu? Mendengar itu, saya terkejut. Tingkat, apa itu? Semua murid yang ada di tempat itu tertawa keras. Dia bahkan tidak tahu apa itu tingkat kultivasi. Hahaha, bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti tingkat kultivasi bisa membaca kata-kata dewa? Apakah dia orang dari kuil iblis? Tuan Bai juga mengernyitkan dahi. Jelas dia tidak menyangka saya tidak tahu apa itu tingkat kultivasi. Namun saya benar-benar membuat lonceng kehidupan berdentang 9 kali. Jadi, dia dengan sabar menjelaskan tentang tingkat kultivasi. Ini membutuhkan kamu untuk mengucapkan satu kata dewa. Seharusnya ini tidak sulit untukmu. Kumpulkan energi. Tiba-tiba muncul bayangan di belakang Tuan Bai, yang mirip dengan dirinya. Kemudian bayangan itu semakin besar. Warna akhirnya berubah menjadi ungu. Bayangan itu tingginya 10 meter. Murid-murid di sekitar pun terkejut. Ini adalah bayangan dari tingkat reinkarnasi. Sungguh keren. Saya mengangguk dan langsung mengucapkan kata kumpulkan energi. Dengan cepat, bayangan muncul di belakang saya juga. Hanya bayangan putih setinggi 2 meter saja. Murid-murid di sekitar langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku kira dia hebat sekali.
Tingkat kultivasinya hanya sebuah cermin air tenang. Meskipun dia bisa memukul lonceng kehidupan 9 kali, lalu apa? Cermin air tenang, anjingku bahkan sudah mencapai tingkat langit manusia. Ini sangat lucu. Penghormatan tertinggi melihat bayangan abadi saya dan mulai kecewa. Anak ini memang berbakat luar biasa, tapi tingkat kultivasinya terlalu rendah. Melihat reaksi mereka, saya juga memahami bahwa tingkat kultivasi saya mungkin sangat rendah. Tanpa bisa menahan, saya merasa sedikit minder. Saya kira saya akan menjadi tak terkalahkan. Tunggu, jika bahasa Mandarin bisa membuat saya mengendalikan teknik di dunia ini, apakah mungkin? Pikiranku tiba-tiba terjaga, dan saya cepat-cepat mengucapkan dalam bahasa Mandarin. Tingkatkan kultivasi, tingkatkan kultivasi. Bahkan penghormatan tertinggi di samping pun tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Apa yang saya ucapkan kali ini? Namun dalam sekejap, wajah saya berubah pucat, karena bayangan abadi di belakang saya semakin tinggi. Dari putih berubah menjadi biru. Biru berubah menjadi kuning. Hanya dalam beberapa detik, bayangan itu sudah mencapai ketinggian 10 meter. Warnanya juga berubah menjadi ungu. Namun ini belum berhenti. Bayangan abadi di belakang saya kembali semakin tinggi. Mencapai ketinggian 15 meter. Ungu berubah menjadi merah. Saat itu, di atas langit tampak 3 sosok setinggi hampir 100 meter. 3 leluhur tertua benar-benar terkejut dengan apa yang saya lakukan. Mereka muncul di langit di atas arena ujian. Aduh, itu adalah warna bayangan dari tingkat kekosongan. Melompat langsung ke tingkat kultivasi, atau bahkan langsung naik 5 tingkat. Ini makhluk apa? Lihat ke atas. Itu adalah 3 leluhur dari Sekte Abadi. Astaga, leluhur Wuji yang berada di depan membuka suara pertama. Anak muda, kamu telah memukul lonceng kehidupan 9 kali. Ditetapkan sebagai anak dewa Sekte Abadi. Apakah kamu bersedia menjadi murid saya? Wuji, pedang abadi. Semua orang di alun-alun terkejut mendengar ini. Siapa itu leluhur Wuji? Dia adalah seorang kultivator yang sudah mencapai alam suci. Hanya 1 langkah lagi untuk mencapai alam kaisar. Di benua Hengwu, siapapun yang mencapai alam suci dalam kultivasi, bisa memanggil diri mereka dengan gelar suci. Sedangkan gelar suci leluhur Wuji adalah pedang abadi Wuji. Pedang abadi Wuji. Mendengarnya, saya langsung merasa pusing. Bukankah ini salah satu pahlawan dalam sebuah permainan yang meledak besar di dunia sebelumnya? Belum sempat saya menjawab, leluhur Wuji. 2 leluhur lainnya juga mulai berbicara. Jangan dengarkan omongannya, leluhur Wuji. Dia hanya jago dengan pedangnya saja. Pilihlah saya, Bodi Faseng, jadi guru. Saya bisa mengajarkan banyak ilmu rahasia yang hilang. Bodi, ilmu rahasia. Siapa yang tidak punya? Anak muda, saya adalah naga suci Sukun. Jika kamu menjadi murid saya, hanya perlu 2,5 tahun untuk menguasai seni mengendalikan naga, menangkap naga bintang di alam kosmik, menjadi tunggangannya. Itu mudah. Saat itu, 7 orang tetua yang masih berada di alun-alun ujian sudah ternganga tak bisa berkata-kata. Penghormatan tertinggi juga terkejut. 3 leluhur itu ternyata berebut seorang pemuda. Begitulah perlakuan bagi anak dewa Sekte Abadi. Setelah bertengkar sebentar, leluhur Wuji akhirnya memecah kebuntuan. Kita bertiga jangan bertengkar lagi. Tanya saja pada anak dewa ini, siapa yang ingin jadi guru? Kemudian, ketiga leluhur itu menatap saya dengan penuh harap. Saya merenung dalam hati. Ketiga leluhur ini adalah puncak Sekte Abadi. Menjadi murid siapapun tidak akan rugi. Saya pun menjawab, saya, Lin Chen, tidak tahu harus memilih yang mana. Bagaimana kalau ketiga leluhur menjadi guru saya bersama-sama? Setelah kata-kata ini keluar, murid-murid dari dalam sekte yang datang hanya untuk menonton langsung mengejek dengan penuh sindiran. Berharap terlalu banyak, masih ingin menyembah 3 leluhur sekaligus? Sejak Sekte Abadi didirikan, tidak ada murid yang pernah memiliki lebih dari 1 guru. Sombong, terlalu sombong. Sementara para murid lainnya terus berdiskusi. Saat mereka mengira status saya sebagai anak dewa akan dicabut, 3 leluhur itu saling bertukar pandang. Serempak berkata, ikuti kata-katamu. Apa? Semua orang sudah tidak tahu lagi sudah berapa kali mereka terkejut. Segera saya langsung berlutut dan berkata, saya, Lin Chen, menemui ketiga guru saya. Leluhur Wuji tertawa dan berkata, kamu baru saja bergabung dengan sekte. Selesaikan dulu proses pendaftaran dengan para tetua. Besok pagi datang ke tempat suci di gunung belakang untuk bertemu kami. Saya akan mematuhi perintah. Setelah ketiga leluhur menghilang dengan kekuatan jiwa mereka, akhirnya langit di atas kembali tenang. Saya juga pulih setelah peningkatan kekuatan saya sebelumnya. Tadi saat saya terus-menerus meningkatkan kekuatan saya merasa tubuh saya dipenuhi dengan kekuatan. Dengan wajah bersemangat, saya melihat penghormatan tertinggi. Penghormatan tertinggi, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Apa langkah-langkahnya agar saya benar-benar bergabung dengan sekte? Penghormatan tertinggi kembali sadar setelah terkejut. Dengan cepat tersenyum pahit dan berkata, anak dewa, proses pendaftaranmu bukan lagi urusanku. Perlu izin dari ketua sekte. Ketua sekte, benar, sekarang kamu adalah anak dewa Sekte Abadi. Selain ketiga leluhur dan ketua sekte, para tetua dan penghormatan tertinggi kami harus memberi penghormatan padamu. Proses pendaftaran ini jelas harus diputuskan oleh ketua sekte. Lalu di mana ketua sekte? Ketua sekte ada di sini. Tiba-tiba suara kosong terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba sebuah sosok besar muncul di udara. Saat itu, ketua sekte Sekte Abadi,
Qi Xiaoya muncul di hadapan saya. Yang mengejutkan saya, ketua sekte adalah seorang wanita. Wajahnya dingin, tapi penampilannya sangat menawan. Saya terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya, Lin Chen, menghormat kepada ketua sekte." Qi Xiaoya memandang saya dari atas hingga bawah. Dengan tatapan penuh kebingungan, dia bisa menjadi ketua sekte termuda dalam sejarah sekte abadi. Karena dia memiliki sepasang mata yang sangat luar biasa. Mata Sisilia, dia bisa langsung melihat tingkat kultivasi dan bakat seorang kultivator. Namun, saat saya memukul bel abadi yang ke-6, Qi Xiaoya langsung mengirimkan kesadarannya. Dia menemukan bahwa tingkat kultivasi saya adalah tingkat terendah, yaitu stopa air. Namun setelah itu, hanya dengan satu kalimat dari saya, tingkat saya langsung naik ke alam kosmos. Harus diketahui, bahkan seorang jenius yang luar biasa pun, dari stopa air ke alam kosmos membutuhkan puluhan tahun. Tapi saya hanya mengandalkan satu kalimat. Dalam waktu kurang dari 1 menit saya sudah mencapainya. Qi Xiaoya terkejut dalam hati, sambil bibirnya juga membentuk senyum tipis. "Lin Chen, ya, proses pendaftarannya sangat sederhana. Kamu hanya perlu memberitahu saya kalimat tadi, yang membuat kamu langsung naik level, dan kamu bisa bergabung dengan sekte abadi." Mendengar itu, saya langsung terkejut. Di dalam hati saya ada 1000 kuda liar yang berlalu begitu saja. Ini prosedur untuk bergabung dengan sekte? Ini seperti perampokan. Saya langsung merasa frustrasi. Saya bahkan belum belajar apa-apa, tapi malah diminta untuk memberikan teknik. "Ketua sekte, apakah kalian tidak tahu kalimat tersebut?" Qi Xiaoya berkata dengan serius. Sejujurnya, di dalam sekte memang ada kalimat seperti itu, tapi tidak ada yang bisa mengupgradasi. Tingkatnya 5 kali berturut-turut seperti kamu. Ternyata orang-orang di dunia ini hanya menggunakan bahasa Mandarin sebagai teknik, tanpa mengerti maknanya. Kalau tidak, kata-kata sederhana seperti tingkatkan kultivasi tadi, tidak mungkin mereka tidak tahu. Setelah memikirkan itu, saya pun mengerti. Toh kata-kata saya langsung mengubah segalanya. 4 kata saja sudah memberiku kesempatan bergabung dengan sekte. Tidak terlalu buruk. Baiklah. Kata-kata yang saya ucapkan tadi adalah tingkatkan kultivasi. Kamu baca ulang. Tingkatkan kultivasi. Namun Qi Xiaoya terbata-bata. Dia tidak bisa mengucapkan 2 kata pertama. Tingkatkan. Qi Xiaoya bingung. Pemuda di hadapannya ini memiliki tingkat kultivasi lebih rendah darinya. Kekuatan jiwanya juga jelas tidak bisa lebih tinggi dari dia. Mengapa dia bisa mengucapkan kalimat tingkat tinggi seperti itu? Tapi karena dia adalah jenius yang berebut diperebutkan oleh 3 leluhur. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Setelah memikirkan hal ini, Qi Xiaoya akhirnya membawa saya masuk ke aula utama sekte abadi. Hanya pemimpin tertinggi dan ketua sekte yang boleh masuk. Bahkan ketua Elder Ling Feng yang ingin memasuki aula utama harus mendapat persetujuan dari ketua sekte. Namun saya sebagai anak dewa, posisi saya hanya di bawah 3 leluhur dan ketua sekte. Saya bebas keluar masuk aula utama. Saya menekan kegembiraan di hati, berusaha tampak tenang saat memandang Qi Xiaoya. "Bolehkah saya tahu tingkat kultivasi ketua sekte?" "Tingkat suci. Apakah itu berarti setara dengan ketiga guru kami?" Saya sangat terkejut. Qi Xiaoya menghela napas, merendahkan pengetahuan saya tentang kultivator. Ketiga leluhur sudah mencapai tingkat suci selama puluhan tahun. Mereka sudah mencapai tingkat suci kaisar. Dan kekuatan seorang kultivator tidak hanya bergantung pada tingkat kultivasi, melainkan juga kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa terbagi menjadi jiwa putih, jiwa bulan, jiwa pemburu, jiwa agung, jiwa neraka, dan jiwa dewa. Kekuatan jiwa bahkan lebih sulit untuk dilatih. Banyak kultivator tingkat suci mungkin hanya memiliki jiwa bulan biasa. Mendengar itu saya terkejut. Sepertinya saya perlu mencari waktu yang sepi untuk mencoba mengatakan tingkatkan kekuatan jiwa dalam bahasa Mandarin. Qi Xiaoya sepertinya membaca pikiranku. Dia mengernyit sedikit. "Sebaiknya kamu tidak mengandalkan kalimat tingkat tinggi seperti tadi untuk langsung meningkatkan kekuatan jiwa. Untuk meningkatkan kekuatan jiwa, tubuh yang kuat diperlukan. Kamu belum melatih tubuhmu. Kamu tidak bisa menahan kekuatan jiwa yang besar. Itu bisa menyebabkan tubuhmu meledak." Saya terkejut lagi. "Latih tubuh? Iya, ketiga leluhur akan mengajarkanmu itu." Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan aneh langsung mendorong saya keluar dari aula utama. Saya sangat terkejut dalam hati. Apakah ini sihir dari seorang yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, untuk bisa segera beradaptasi dengan dunia ini? Setelah kembali ke kamar, saya berniat untuk mempelajari semua pengetahuan tentang kultivator. Saya mengambil buku, dan membaca 10 kali lebih cepat. Sekejap, cahaya emas berkilau di mata saya. Saya membalik halaman buku dengan sangat cepat. Dalam sekejap, saya telah menghafal seluruh pengetahuan tentang kultivator. Tentang dunia ini dalam pikiran saya. Saya hampir sepenuhnya memahami struktur dunia ini. Namun sekarang hal yang paling ingin saya lakukan adalah masuk ke sebuah tempat yang saya baca di dalam buku. Dimensi bintang kosmik. Sebelumnya, di alun-alun ujian, Guru Void Elder pernah mengatakan, di dalam dimensi bintang kosmik ada naga bintang. Dengan belajar darinya, saya bisa menangkap naga bintang sebagai tunggangan. Tapi saya tidak ingin menunggu sampai nanti.
Saya ingin masuk ke dimensi bintang kosmik sekarang juga. Untuk memasuki dimensi bintang kosmik, harus mengucapkan. Namun kata-kata yang membuka dimensi bintang kosmik sangat panjang. Tanpa cukup tingkat kultivasi dan kekuatan jiwa, tidak mungkin diucapkan. Namun bagi saya, yang bahasa ibunya adalah Mandarin. Kata-kata tersebut meski panjang, hanya sekadar kalimat sederhana. Saya membaca kata-kata di buku untuk memasuki dimensi bintang kosmik. Sekejap, fenomena aneh muncul di langit. Retakan ruang terbuka di langit. Peti tembaga raksasa muncul kembali. 3 leluhur sekaligus mengeluarkan jiwa mereka. Wuji Elder tampak sangat pucat. Siapa yang membuka pintu ke dimensi bintang kosmik di sekte? Body Elder juga tampak terkejut. Tidak mungkin. Di dalam sekte, selain kami bertiga yang tua, tidak ada yang bisa membuka dimensi bintang kosmik. Bahkan Cia tidak bisa membuka. Jangan-jangan ada kultivator tingkat suci dari luar sekte yang menyerbu. 3 leluhur langsung menyebarkan kesadaran mereka ke seluruh gunung abadi. Mereka menemukan bahwa pintu dimensi terbuka di langit tempat saya tinggal. Qi Xiaoya juga merasakan fenomena aneh di langit. Apa? Siapa yang membuka pintu dimensi? Pada saat ini, saya tidak tahu bahwa saya yang membuka pintu dimensi bintang kosmik. Dan menyebabkan kegemparan besar. Saya terus membaca sambil terbang. Dan masuk ke dimensi bintang kosmik. Setelah saya masuk, pintu dimensi tertutup seketika. Langit kembali tenang. Seakan tidak ada yang terjadi. Wuji Elder datang dan wajahnya menjadi serius. Sial, pasti para kultivator dari dimensi bintang kosmik. Menculik anak dewa. Body Elder tampak menyesal. Kami bertiga ceroboh. Padahal kami sudah tahu bahwa Longevity Bell adalah senjata suci yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. 3 bunyi dari Longevity Bell berarti memicu senjata suci itu. Jadi pasti akan terdeteksi oleh para santo kosmik. Wajah Qi Xiaoya juga terlihat tidak terlalu baik. Setelah semua usaha, sang anak dewa muncul. Akhirnya, Sekte Kekekalan mendapat kemampuan untuk melawan bencana langit. Tidak bisa, kita tidak bisa hanya menunggu untuk mati. Qi Xiaoya, kamu pergi cari para mahasuci sekarang. Mereka harus bersama-sama membuka perlindungan sekte. Kami bertiga harus pergi ke dunia kosmik. Anak dewa ini tidak boleh jatuh begitu saja. Nenek moyang Wuji selesai berbicara dan bersiap membuka pintu kosmik dunia kosmik. Qi Xiaoya menunjukkan keraguan. Selama bertahun-tahun, Sekte Kekekalan selalu terjebak dalam perang antar sekte besar. Jika tidak ada 3 nenek moyang yang selalu menjaga sekte, Sekte Kekekalan mungkin sudah dibantai. Nenek moyang Bodi melihat kekhawatiran Qi Xiaoya. Qi Xiaoya, jangan khawatir. Orang-orang dari sekte luar tidak akan tahu. Kita masuk ke dunia kosmik. Kita harus menemukan anak dewa ini. Ini adalah satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan Sekte Kekekalan sebelum bencana langit. Saat ini di dunia kosmik, saya sedang berjalan menuju pintu tembaga raksasa. Saya hendak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan keras dari dalam pintu. Siapa yang mengganggu istirahatku? Saya tertegun. Orang ini menyebut dirinya sebagai kaisar. Apakah dia sudah mencapai tingkat kaisar? Jika demikian, maka tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada ketiga guru saya. Mendengar itu, saya merasa agak cemas. Saya datang untuk mencari naga dunia bintang. Tanya, senior, di mana saya bisa menemukan naga dunia bintang? Dalam dunia kosmik ini, begitu saya selesai berbicara, seberkas cahaya yang sangat kuat menyinari saya dari dalam pintu tembaga. Kemudian terdengar suara terkejut dari dalam pintu. Aneh, tingkat kultivasimu hanya di tingkat kosmik. Bagaimana kamu bisa masuk ke dunia kosmik ini? Saya membaca tulisan suci untuk masuk ke dunia kosmik. Lalu, bagaimana lagi saya bisa masuk? Saya sedikit bingung. Orang kuat di dalam pintu terdiam beberapa detik sebelum berbicara. Tempat ini seharusnya tidak kamu masuki. Untuk apa kamu mencari naga dunia bintang? Menjadi tungganganku. Hahaha. Orang di dalam pintu sepertinya mendengar lelucon besar. Manusia biasa, naga dunia bintang tidak bisa kamu kendalikan. Sungguh tidak tahu apa-apa, karena aku sedang dalam mood yang baik. Cepat keluar dari sini. Tanpa memberi kesempatan untuk bereaksi, tiba-tiba sepasang tangan raksasa muncul dari kekosongan dan mendorongku keluar. Saya tiba-tiba kembali keluar aula utama Sekte Kekekalan. Nenek moyang Bodi dan 2 orang lainnya sedang bersiap membuka pintu dunia bintang. Namun saya tiba-tiba muncul di sini lagi. Ketiga orang itu terkejut. Anak, bagaimana kamu bisa keluar? Saya juga belum mengerti apa yang terjadi. Saya berkata dengan bingung. Anak, baru saja membuka pintu dunia kosmik. Setelah masuk sebentar, saya langsung dikeluarkan oleh seseorang yang kuat seperti kaisar. 3 nenek moyang terlihat terkejut. Apa, pintu kosmik itu kamu yang membuka? Iya, ada catatan di buku di dalam ruangan. Itu adalah tulisan suci untuk membuka dunia kosmik. Ketiga nenek moyang menyedot napas kaget bersamaan. Nenek moyang Wuji langsung tersenyum lebar. Hahaha, Sekte Kekekalan kita punya jenius yang langka. Sangat jarang muncul dalam 1000 tahun. Sekte Kekekalan kita selamat. Nenek moyang Bodi juga terlihat sangat emosional. Anakku, guru akan berdiskusi dengan 2 guru lainnya. Masing-masing akan mengajarkanmu selama 3 hari. Bakatmu dalam memahami tulisan suci telah melampaui imajinasi kami. Namun, di antara para kultivator, memahami tulisan suci saja tidak cukup. Kekuatan sejati masih bergantung pada kultivasi, tingkat, kekuatan jiwa, dan fisik. Ketiga hal ini jika digabungkan adalah seorang kuat sejati. Setelah itu, nenek moyang Bodi mulai mengajarkan
Cara melatih tubuh. Banyak bagian yang memerlukan tulisan suci untuk membantu. Ini sangat mudah bagi saya. Setelah nenek moyang Bodhi selesai mengajarkan metode pelatihan, dia berkata padaku, cukup, dalam 3 hari, kamu harus melatih tubuhmu hingga mencapai lebih dari 30%. Dalam setengah tahun, kamu harus memahami buku ini sepenuhnya. Baru dengan itu, gelar sebagai anak ilahi kamu tidak akan sia-sia. Setelah itu, ketiga nenek moyang melangkah di udara dan meninggalkan hutan ini. Di dalam hutan, hanya saya yang tersisa. Saya terus mengulang mantra dari metode pelatihan yang diajarkan oleh nenek moyang Bodhi. Dalam hati saya berpikir, ini tidak terlalu sulit. Mengapa guru berpikir saya baru bisa melatih tubuh saya hingga 30% dalam 3 hari?